Jadi bahaya betul kekentalan darah yang sebenarnya sistem untuk menyelamatkan kita intinya kan. Intinya menyelamatkan tapi juga bisa mencelakakan. Apa yang terjadi darah kita kalau kental? Istilah kekentalan darah ini di dunia kedokteran katanya nggak ada. Jadi adanya itu darah macet, darah sulit mengalir. Sebabnya apa ya? Karena agak kental darahnya, karena penuh dengan sampah. Nah, ini padahal akibatnya banyak sekali. Darah tinggi pasti dari situ. Penggumpalan darah dari situ. Kalau udah kental lama-lama dia menggumpal. Kalau kita banyak makan karbohidrat. Karena itu kenapa karbohidrat itu dihindari aja deh. Jangan dicari-cari. Dan karbohidrat itu nikmat betul. Bahwa kue-kue itu semua jajan pasar, saya juga suka, memang enak banget. Tapi kita harus ingat bahwa ini bisa bahaya sekali. Kemudian stroke di otak, serangan jantung. Terus yang bahaya lagi ada penggumpalan, kalau udah kental ngegumpalnya di jantung loncat ke paru-paru. Karena itu setiap ke dokter pasti kita dicek paru-parunya. Kenapa? Karena begitu ada penggumpalan sedikit paru-parunya udah mulai kayak mampet-mampet gitu, nggak lancar. Ada ketahuan sama dokter. Ya, jadi penggumpalan di paru-paru dan yang sakit COVID kebanyakan ya penggumpalan di paru-paru. Lalu meninggal paru-parunya pokoknya. Kena peradangan ngegumpal di situ ya udah. Kalau berhenti napasnya ya selesai. Nah, ini kenapa kekentalan darah ini dialami oleh semua orang? Karena darah kental itu adalah satu sistem yang ada di dalam darah kita. Sistem, coba kalau kita keiris pisau misalkan, apa yang terjadi beberapa menit kemudian? Membeku, berhenti. Itu karena mengental. Jadi dia mengental, menggumpal, langsung nutup luka. Kalau kita diambil darah aja, di laboratorium, pasti kan tutup sama suster, Bu, pijit ya 1 menit aja, ditekan 1 menit. Untuk apa? Untuk menggumpal. Jadi penggumpalan darah itu inherent ada di dalam sistem darah kita. Makanya dia gampang sekali. Kalau kita misalkan naik pesawat, kelas ekonomi, kakinya kan ngegantung kan, pasti kan. Kalau kelas bisnis kan ada itunya kan, ada tempat kakinya. Kalau ngegantung 10 jam misalkan kita ke Eropa, apa ke Asia Tengah sana, langsung kaki pada bengkakan karena duduk melulu. Karena duduk melulu jadi kaki bengkak, nah itu terjadi penggumpalan. Tidak lancar, jadi darahnya ngegumpal langsung pada bengkak. Makanya kalau di pesawat sebisa-bisa bergerak. Nah kalau duduknya kebanyakan pasti kaki bengkak dan itu penggumpalan loh, jangan salah. Jadi penggumpalan itu begitu gampang terjadinya. Dan kalau gumpalan itu misalkan lepas, kalau dia nyumbat di jantung atau nyumbat di otak ya itu stroke dan infark jantung. Itu yang terjadi. Jadi bahaya betul kekentalan darah yang sebenarnya sistem untuk menyelamatkan kita intinya kan. Intinya menyelamatkan tapi juga bisa mencelakakan. Nah, penyebab kekentalan darah ya. Hidup yang amburadul. Hidup amburadul seenaknya, makan seenaknya, tidur seenaknya, kerja seenaknya. Ini bahaya sekali ya, darahnya pasti kental. Terus merokok. Yang merokok itu kalau menurut dokter serangan jantungnya 5 kali lipat ya. Saya mah udah gak ngerokok. Tapi teman-teman saya ngerokok, perokok pasif berarti kan 3 kali lipat. Jadi perokok pasif itu 3 kali lipat loh. Udara kotor 3 kali lipat. Sama kayak ngerokok kan. Polusi hebat yang sekarang lagi diributin ini. Gak ada hujan selama berbulan-bulan terus. Langsung udara kotor. Kegemukan, ini juga darahnya pasti kental karena banyak lemak di badannya. Kolesterol tinggi sama, biarin saya mah ada kurus, tapi kolesterol tinggi sama. Kolesterol tinggi ya begitu. Trigliserid tinggi, nah ini juga sama, kolesterol dari gula.
Asam urat, peradangan. Kita minum pil hormon baik untuk kehamilan maupun untuk pil KB. Itu juga sama. Duduk terlalu lama, nah ini orang kantor. Kurang bergerak, mager ya. Kalau kita duduk terlalu lama setiap setengah jam jalan. Pura-pura aja ngambil minum, kayak ngambil pensil, kayak ngambil file, kayak ngambil apa, atau mau ngasih agak muter sedikit. Biar bergerak supaya jangan mengental. Bahayanya di situ. Kemudian sepsis. Sepsis ini peradangan menyerang seluruh organ. Ini sangat mematikan. Sepsis ini yang terjadi pada pasien-pasien COVID. Dia peradangan tapi merata, seluruh tubuh diserang. Seluruh organ diserang, biasanya ini pasti mati. Sepsis ini udah susah sekali. Sampai ke pembuluh darah itu bisa meradang. Saking banyaknya peradangan sampai pembuluh darahnya ikut meradang. Ya udah, kalau pembuluh darah ikut meradang berarti kan dia menyempit. Karena menyempit ya udah, pasti pengentalannya gampang sekali terjadinya dan itu nempel. Jadi pembuluh darah yang meradang itu membuat plak-plak itu nempel, plak ya. Nih pembuluh darah normal, aliran darahnya normal, dinding pembuluh darahnya bersih. Kalau penyempitan ada kuning-kuning itu berarti, yaitu yang disebut plak. Itu yang disebut plak. Kekentalan darah mengakibatkan penggumpalan darah, plak yang dapat menyumbat kemana-mana. Kalau kaki bengkak berarti nyumbatnya di kaki. Kalau tangan bengkak nyumbatnya di tangan. Yang bahaya itu di jantung sama di otak. Stroke itu karena di otak. Infark itu karena di jantung. Seperti ini. Ini bahaya sekali. Kayak kuning-kuning kayak begitu ya. Yuk teman-teman kita sehat ya. Nah sekarang kapan mulai timbulnya plak? Saya baca artikel dokter jantung. Bisa gak plak hilang? Dokter bilang gak bisa. Paling tidak bertambah banyak. Jadi plak itu satu kali tumbuh dia tidak bisa hilang. Kata dokter. Jadi kan banyak tuh bisa ngilangin plak apa segala macam janji lah ya. Janji segala. Sebenarnya gak bisa. Tapi dalam hati berdoa, moga-moga saya punya bisa gitu kan, ngarep ya gitu ya. Yang bisa nomor 1 dicegah. Nomor 2 tidak diperbanyak. Walaupun saya juga tetap mengharap moga-moga bisa. Dengan gaya hidup yang sehat, dengan olahraga yang teratur dan sebagainya. Moga-moga bisa ya. Nah sekarang plak ini kapan sih timbulnya? Ternyata 8 sampai 10 tahun. Jadi jangan kira bahwa plak itu penyakit kakek-kakek nenek-nenek loh. 8 tahun kalau makannya French fries, terus nugget, terus sosis, terus gorengan tiap hari segala digoreng. Sekarang ini yang benar-benar ngetren ini sayuran digoreng. Di tempat lalap-lalapan itu penyet-penyetan, kol digoreng, terong digoreng. Seperti itu teman-teman, mengerikan sekali. Makanya jangan beli makanan. Ya sekali-kali sih boleh lah. Tapi jangan dijadiin kebiasaan karena mengerikan sekali industri makanan sekarang. Terlalu mengerikan. Itu yang namanya menjual snack dan sebagainya itu hasilnya luar biasa. Makanya kita seneng banget kan makan-makan kayak gituan. Karena kita seneng banget jadinya mereka juga semakin menjadi-jadi. Jadi kita ini doyan banget segala dibeli lah pokoknya. Segala aja dibeli. Snack-snack lah dibeli apalah yang berbahaya-berbahaya semua dimakanin. Lah gimana enggak rumah sakit penuh berjubel-jubel. Ya kan? Nah jadi plak ini tumbuh dari anak umur 8 sampai 10 cuman karena dia masih sehat, dia masih banyak bergerak, dia masih muda, saluran-salurannya masih fleksibel, nggak kelihatan, kelihatannya nanti umur 40 katanya. Umur 40 mulai timbul plak. Plak ini muncul karena anak-anak terlalu sering mengkonsumsi processed food atau makanan yang proses, sosis, junk food, gorengan, chicken nugget, dan sebagainya. Plak tidak bisa hilang menurut dokter jantung sehingga yang harus dilakukan adalah mencegah dengan cara tidak begadang, pola hidup sehat, jangan hidup amburadul, hindari diabetes karena diabetes gula tinggi ya itu gampang sekali ngegumpal. Kenapa dia menggumpal? Karena ketemu gula, protein ketemu gula ya karamel. Karamel di pembuluh darah kan asik. Jadi plak. Darah tinggi pasti kan menyempit pasti
tambah kenceng, dan kolesterol. Nah, plak itu seperti apa sih? Anak kecil bawa golok. Dia kecil banget loh, tapi bahayanya luar biasa. Pokoknya kayak anak kecil bawa golok deh, dibunuh kita. Segampang itu ngebunuhnya. Hati-hati teman-teman. Kita gaya hidupnya seperti apa? Nah ini kan yang belum dicek kan. Bahwa kita meditatif, kita melakukan yoga, kita melakukan Ayurvedic lifestyle, kita melakukan makanan sehat, kemudian kita juga bergaul dengan orang-orang terpilih. Itu penting banget loh. Tapi sesudah itu kita jangan sembarangan hidup. Gaul sama yang enggak gitu kan. Amburadul. Kalau menurut saya kalau kita hidupnya teratur, makannya teratur, konsepnya jelas, yakin saya pasti bisa.